Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudari semua, syukur alhamdulillah kita bertemu kembali dalam video kali ini. Kita akan membahas tentang pertanyaan dari sebagian saudara-saudara kita. Ada yang bertanya, apa sih Ustadz tanda-tanda atau ciri-ciri orang mati atau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah? Saudara semuanya, husnul khotimah berasal dari dua kata. Pertama husnu, yang kedua khotimah. Husnu secara harfiah berasal dari kata hasan, bagus, elok. Sedangkan khatimah berasal dari kata khatam, khatim, artinya kesudahan, penutup, akhir. Jadi kalau kita gabungkan husnul khotimah, artinya kesudahan yang baik. Orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah adalah di mana seseorang muslim, seseorang mukmin meninggal dunia yang akhir daripada kehidupannya itu adalah kebaikan. Jadi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah artinya penutup dari kehidupannya di atas dunia ini adalah kebaikan. Semua kita pasti mendambakan mati dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan doa-doa yang diajarkan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Allahumma khtim li bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidupku ini dengan husnul khatimah. Wala takhtim alayya bisu'il khatimah. Dan janganlah kau akhiri hidupku di atas dunia ini dengan akhir yang jelek, akhir yang jahat, yang disebut dengan su'ul khatimah. Jadi saudaraku, banyak diantara sahabat-sahabat kita bertanya, apa sih Ustadz ciri-ciri orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah? Nah, dalam kesempatan ini kita bahas ada 8 macam ciri-ciri atau tanda-tanda orang mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, orang yang meninggal dunia, perkataan terakhir dia itu mengucap la ilaha illallah. Dalam satu hadis baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga.
Jadi artinya saudaraku, orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah merupakan orang yang husnul khotimah. Apa maksud akhir perkataan? Orang yang dalam keadaan semasa hidupnya, jadi ucapan terakhir yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Setelah itu dia tidak ngomong-ngomong lagi. Setelah itu dia tidak berucap yang lain lagi. Ajalnya pun datang. Sama ada setelah dia mengucap itu, ajalnya datang 1 jam kemudian, bahkan 1 hari kemudian, bahkan seminggu kemudian. Yang penting akhir kalamnya la ilaha illallah. Maka kata Nabi, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Itu makanya saudaraku, Rasul dalam hadis yang lain pernah bersabda, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang yang dekat sakratul maut itu dengan la ilaha illallah. Kita bisikkan ke telinga kanannya, la ilaha illallah. Dia ikut. Kalau mulutnya masih bisa berucap, dia ikut dan kita dengar la ilaha illallah, cukup 1 kali. Ada kekeliruan di tengah masyarakat saudaraku. Orang mentalkinkan orang yang sedang sakratul maut itu berulang-ulang. Jadi asalkan dia sudah mengikut talqin kita la ilaha illallah, ya sudah. Kecuali setelah itu dia ngomong lagi atau keluar dari bibirnya ucapan yang selain la ilaha illallah itu, baru kita talqinkan kembali. Jadi dengan harapan akhir kalam orang yang dekat sakratul maut ini adalah la ilaha illallah. Dan kalau seandainya orang yang dekat sakratul maut, yang mendekati ajalnya ini, tidak mampu lagi untuk mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan ucapan, mungkin saja dia bisa menggerakkan bibirnya. Kalaupun dia tidak bisa lagi menggerakkan bibirnya, mungkin dia menggerakkan lidah. Bibirnya tidak sanggup lagi untuk bergerak. Kalaupun dia tidak sanggup lagi menggerakkan lidahnya, dia akan ikut di dalam hatinya, insya Allah. Maka kata Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang yang dekat sakratul maut itu dengan la ilaha illallah. Jadi itu saudaraku, pentingnya kita mentalkinkan mayat ini dengan ucapan la ilaha illallah. Apabila seorang mukmin akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, maka itu pertanda bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Kemudian yang kedua saudaraku, tanda orang yang husnul khatimah itu orang yang mengakhiri kehidupannya dengan kebaikan. Dan ini adalah takdir dan irada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang yang mendapat husnul khatimah. Yang kedua adalah orang yang meninggal dunia ketika dia mendekati ajalnya, bahkan sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, dahinya berkeringat. Ini salah satu ciri, salah satu pertanda bahwa orang yang meninggal itu adalah dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita melihat ada orang yang meninggal sementara di dahinya ini ada keringat, insya Allah dia dalam keadaan
mati husnul khotimah. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku semuanya, ada beberapa hal masalah keringat ini, pendapat ulama. Ada yang mengatakan kenapa orang mukmin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khotimah, keningnya berkeringat. Ya walaupun kalau tidak berkeringat ya belum tentu dia su'ul khotimah, mati dalam jahat, tidak, belum tentu. Tetapi kalau dia berkeringat, ini salah satu ciri atau salah satu tanda. Karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Al-Hashib radhiyallahu an, Rasul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul mu'min bi'irqil jabin." Meninggalnya seorang mukmin itu dengan keringat di keningnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pendapat ulama ada 3 macam masalah orang yang ketika meninggal dunia keningnya ini berkeringat. Ada 3 macam pendapat ulama. Kenapa kok berkeringat di dahinya ini? Yang pertama, ada ulama berpendapat bahwa seorang mukmin itu kehidupannya dipenuhi dengan kerja keras dalam berbuat taat dan patuh kepada Allah, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dia bekerja keras. Kalau hari ini dia seorang muslim, macam mana saat yang akan datang dia menjadi the real of muslim, betul-betul seorang muslim yang memahami tentang Islam, yang mendalami tentang Islam, bukan cuma sekadar Islam, tetapi dia berusaha menjadikan dirinya orang yang betul-betul faham kepada Islam. Dan saat berikutnya, kalau dia sudah mencapai the real of muslim, muslim betul-betul yang paham dengan Islam, yang mendalami tentang Islam, bagaimana pada saat berikutnya dia akan mengusahakan the best of muslim. Dia akan menjadi muslim yang sejati, muslim yang betul-betul yang sempurna. Kemudian yang kedua, kenapa kok di jidat atau di dahi orang yang meninggal dunia itu berkeringat? Yang keringat itu merupakan ciri dari husnul khatimah. Ada pendapat ulama yang kedua mengatakan, pada saat meninggal dunia seorang mukmin yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai husnul khatimah, sebagai hambanya yang taat dan patuh kepadanya, Allah gambarkan, Allah bayangkan kepadanya ketika dia menghadapi huru hara sakratul maut. Allah gambarkan kepadanya pahala yang bakal dia terima, yang bakal dia dapat di akhirat kelak. Nah, ketika itu dengan penuh kegembiraan, saudaraku, Masya Allah, ketika orang mendekati sakratul maut, mendekati ajalnya, mati itu sakit, saudaraku. Semua orang awam, orang alim, bahkan para waliullah, bahkan para nabi, mati itu sakit saat ruh kita keluar dari jasad kita. Tetapi seorang mukmin yang Allah takdirkan dia sebagai mukmin yang husnul khotimah, perasaan sakit itu
tertutupi oleh kegembiraan yang digambarkan oleh Allah, pahala yang bakal dia terima di akhirat kelak. Kita bisa bayangkan, orang apabila sakit, kita disunatkan menghiburnya. Walaupun sakitnya tidak hilang, tetapi sedikit demi sedikit dengan kita hibur, kita tenangkan dia, akan menutupi rasa sakitnya. Ibaratnya seperti itu. Kalau kita ibaratkan orang makan cabai itu pedas, tetapi kalau dikasih gula, apakah hilang rasa pedasnya? Rasa pedasnya hilang, tetapi zat pedas itu tetap, saudaraku. Pedasnya cabai tidak akan hilang, tetapi rasanya akan tertutupi oleh manisnya gula. Ibaratnya seperti itu. Mati itu sakit. Apabila dia diberikan perasaan gembira, senang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran pahala yang dia terima di akhirat kelak, maka kegembiraan itulah yang menutupi kepedihannya saat menghadapi kematian. Nah, bagi seorang mukmin, karena kegembiraannya menghadapi pahala yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berkeringat di keningnya. Itu pertanda, saudaraku, bahwa dia adalah seorang husnul khatimah. Apabila ketika meninggal dunia, keningnya berkeringat. Lagi-lagi saya sampaikan, kalau seandainya ada orang meninggal tetapi keningnya tidak berkeringat, belum tentu dia mati dalam keadaan jelek, dalam keadaan su'ul khatimah, tetapi ini pertanda saja. Kalau dia berkeringat keningnya, maka dia husnul khatimah, insya Allah. Kemudian yang ketiga, saudaraku, orang mukmin, pendapat ulama yang ketiga, kenapa kening orang yang meninggal itu berkeringat? Seorang mukmin berjuang menghadapi sakratul maut, pedihnya, sakitnya menghadapi kematian, sehingga pedih dan sakitnya menghadapi kematian itu merupakan suatu kafarah yang dapat menghapuskan semua dosa-dosanya apabila dia sabar menghadapi kematiannya. Nah, kepedihan dan keperihan yang dibarengi dengan kesabaran menerima takdir yang Allah tetapkan kepadanya, maka sampai dia berkeringat. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang ketiga, saudaraku. Orang yang berkeringat di keningnya itu merupakan tanda husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah itu adalah orang yang meninggal dunia pada malam Jumat dan atau meninggal pada hari Jumat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidak adalah seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau meninggal dunia pada malam Jumat kecuali Allah pelihara daripada fitnah kubur. Nah, kita sering dengar azab kubur. Sebenarnya dua, saudaraku.
Ada azab kubur, ada fitnah kubur. Yang mana yang fitnah kubur? Itu awal kita masuk dalam alam barzah. Iza akal malakani muwakkalani bik, apabila datang oleh dua orang malaikat kepadamu yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasa'alalak, kedua malaikat bertanya kepadamu, itulah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Mereka bertanya kepada orang yang dalam kubur dengan kekuasaan irada Allah Subhanahu wa taala. Allah dudukkan orang yang di dalam kubur ini. Mereka bertanya, "Marrabbuka?" Fasa'alalak, maka bertanyalah kedua malaikat itu kepadamu. "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyyuka?" Siapa nabimu? "Wa ma kitabuka?" Apa kitab sucimu? Dan seterusnya. Faqur rabbi haqqa, maka Allahu rabbi haqqa, maka katakanlah Allahu rabbi haqqa, wa Muhammadun nabiyyi wa rasuli, dan Nabi Muhammad adalah nabiku dan rasulku. Wal Qur'anu kitabi wa imami, dan Al-Quran itu adalah kitab suciku dan ikutanku, dan seterusnya. Apabila seseorang mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir ini, maka dia akan dilepaskan daripada fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu seperti itu. Saudara-saudaraku, yang tidak mesti kita semasa hidup ini kita hafal. Kalau nanti ditanya marabbuka, jawabnya Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Kalau ditanya nanti waman nabiyuka, dijawab Muhammad nabiku dan rasulku. Tidak mesti harus kita hafal semasa hidup, saudaraku. Kenapa demikian? Apabila kita taat dan patuh menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, semasa kita hidup di atas dunia ini, Allah akan bukakan jawaban kita untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ini. Itu namanya fitnah kubur. Yang kedua, azab kubur. Yang mana azab kubur? Itu setelah fitnah kubur itu. Lama, saudaraku. Bagi orang mukmin yang tidak mendapat rahmat Allah di dalam kuburnya, yang tidak menjumpai nikmatnya, terasa lama sekali menunggu hari kiamat. Tetapi bagi orang mukmin yang dijumpakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya, seperti orang tidur pengantin baru. Begitu terbangun, begitu terjaga dari tidurnya, ternyata hari sudah kiamat. Terasa sebentar. Itu makanya kita sering diajarkan mendoakan orang yang sudah meninggal. Allahumma jal qabrahu, ya Allah, jadikanlah kubur orang yang meninggal dunia ini raudhatan min riyadil jannah, satu taman, satu kebun daripada kebun surga, wangi semerbak ke dalam kubur orang yang dapat nikmat ini, yang mati dalam keadaan husnul khatimah ini. Bidadari dari surga melayani orang yang kita cintai dan kita kasih, dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih berada di dalam alam barzah. Kita dapat nikmat. Kenapa? Karena kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Salah satu yang ketiga tadi adalah
mati pada hari atau mati pada malam Jumat. Dan kita diajarkan lagi doanya, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur orang yang meninggal ini satu taman, satu kebun daripada kebun surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min huffarin niran. Ya Allah, jangan kau jadikan kubur orang yang meninggal ini satu lubang, satu terowongan dari lubang terowongan api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudaraku, banyak-banyaklah beribadah dan berdoa. Mintalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang keempat, saudaraku, ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah itu adalah orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati dalam keadaan mati syahid. Jelas yang pertama, orang mati syahid itu adalah orang yang gugur dalam pertempuran membela agama Allah. Tapi tidak itu saja, saudaraku. Ini untuk masa yang akan datang. Nantikan video berikutnya, kita akan bahas macam-macam syuhada. Syahid itu terbagi dua. Ada syahid dunia wal akhirah, ada syahid akhirat saja. Syahid dunia wal akhirah, orang yang gugur di medan tempur menegakkan agama Allah. Di atas dunia dia dihukumkan sebagai syahid. Penyelenggaraan jenazahnya dengan seperti penyelenggaraan orang yang mati syahid. Kemudian ada syahid akhirat. Artinya dia mendapatkan pahala di sisi Allah seperti pahalanya orang syahid. Sementara penyelenggaraan jenazahnya ketika di atas dunia, dia tetap seperti orang-orang biasa, tetapi pada hakikinya dia mendapatkan pahala syahid. Jadi orang yang mati syahid ini adalah tanda atau ciri orang husnul khatimah. Dalam hadis, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, asyuhada'u khamsatun. Orang mati syahid itu ada 5 macam. Ini kita bahas ringkas. Nanti video berikutnya akan kita bahas secara panjang lebar. Pertama, al-mat'un. Orang yang mati, yang meninggal dunia karena ta'un, wabah penyakit menular. Wal mabtun. Dan yang kedua, orang yang mati karena menderita sakit perut. Wal ghariqu. Dan yang ketiga, orang yang mati tenggelam. Masya Allah, tabarakallah. Pada hari ini di Pagar Puding ada seorang anak laki-laki, seorang anak yang mati tenggelam, tetapi usianya belum balik. Kalau seandainya seorang tua, saudaraku, orang yang mati tenggelam, mati karam di laut, sehingga dia meninggal dunia tenggelam dalam air, maka itu pertanda bahwa dia adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Wasahibul hadam. Dan orang yang meninggal dunia karena ditimpa reruntuhan bangunan. Mungkin dia berada dalam satu rumah, satu gedung, satu bangunan. Rumah itu roboh, gedung itu runtuh, kemudian dia ditimpa oleh reruntuhan bangunan itu sehingga dia meninggal dunia, maka ini juga termasuk syahid. Dan itu juga
sebagai tanda bahwa dia husnul khotimah. Wasyahidu fi sabilillah, dan yang kelima orang yang mati syahid dalam pertempuran membela agama Allah. Nah, jadi ciri-ciri yang keempat husnul khotimah itu adalah orang yang mati syahid. Kemudian yang kelima, saudaraku, ciri-ciri husnul khotimah itu adalah khusus bagi wanita yang meninggal saat nifas ataupun meninggal dia saat melahirkan. Jadi seorang perempuan, seorang ibu yang menemui ajalnya pada saat dia melahirkan anaknya, penyebabnya secara zahiriyah dia meninggal karena melahirkan itu, maka itu saudaraku, Masya Allah tabarakallah, itu merupakan pertanda dia adalah husnul khotimah, mati dalam keadaan melahirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, wal mar'atu yaqtaluha waladuha jam'a'u syahadatin yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Seorang perempuan yang dibunuh anaknya, maksudnya karena melahirkan anaknya. Jadi bukan seorang perempuan anaknya dibunuh, tetapi arti maksud dari hadis ini adalah seorang perempuan yang kena melahirkan anaknya itu dia meninggal dunia. Nabi katakan itu adalah sebagai syahadah, sebagai syahid. Yajurruha waladuha, yang menarik ya anaknya itu, ditariknya ibunya, bisararihi, dengan tali pusarnya. Saudaraku, jadi anak janin, bayi yang dilahirkan ini sementara ibunya meninggal dunia, atau anaknya juga meninggal dunia ikut ibunya, besok di akhirat janin ini, bayi ini akan menarik ibunya dengan tali pusar yang lengket dengan ibunya itu, ditariknya ibunya ke surga. Itu kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Makanya ibu yang melahirkan pada saat, ibu yang meninggal dunia pada saat melahirkan anaknya, itu pertanda bahwa ibu itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang keenam, saudaraku, mati kena begal. Artinya ingin dirampas orang, sementara dia mempertahankan hartanya sehingga dia mati terbunuh ketika itu. Maka orang itu terbunuh, hukumnya dapat mati syahid, pahala syahid akhirat, karena mati dalam keadaan teraniaya dalam mempertahankan hartanya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah seorang laki-laki. Faqala, maka berkata laki-laki itu, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu ahadun akhza mali. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang datang kepadaku untuk mengambil hartaku? Faqala, maka berkata Rasulullah, wala tu'tihi, ya jangan kau kasih hartamu, pertahankan. Jangan kau berikan hartamu kepada orang yang mau menzalimu itu. Pertahankan hartamu. Fala tu'tihi malaka, maka jangan kau berikan hartamu. Qala, berkata laki-laki itu lagi, bertanya laki-laki itu,
Ara'aita in qataltani, apa pendapatmu jika karena mempertahankan harta itu aku mati terbunuh oleh orang yang ingin merampas hartaku itu? Apa jawab Rasulullah? Qala, jika orang itu ingin merampas hartamu, kau pertahankan, jangan kau kasih. Jika ia ingin membunuhmu, maka kau wajib melawan. Ya, kata Rasulullah, qala qatilhu, jangan kau yang terbunuh, bunuh dia. Qala, bertanya lagi laki-laki itu, ara'aita in qatalani, apa pendapatmu ya Rasulullah jika aku yang terbunuh? Sementara dia mau ingin merampas hartaku, aku pertahankan. Kemudian karena aku pertahankan hartaku itu, dia bunuh dan aku yang terbunuh. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, fa anta syahidun. Kalau kau yang terbunuh karena mempertahankan harta milikmu, fa anta syahid, maka engkau itu mati syahid. Qala, maka bertanya lagi laki-laki itu, ara'aita in qataltuhu, bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya dia merampas hartaku, aku pertahankan hartaku, kemudian dia membunuhku, tapi aku yang membunuhnya sehingga dia terbunuh. Orang yang mau merampas hartaku itu terbunuh. Apa kata Rasulullah? Qul, qala, maka berkata Rasulullah, huwa finnar, matilah orang yang mau merampas hartamu itu dan terbunuh di tanganmu, maka orang itu akan masuk neraka, kata Rasulullah. Maka itu saudaraku, pertahankan harta kita, milik kita, ya tentu sebanding juga, tetapi kita wajib mempertahankan harga diri kita, kehormatan kita, jiwa kita, kehormatan kita, kehormatan keluarga kita, anak istri kita, kehormatan agama kita, dan hak milik kita wajib kita pertahankan. Kalau kita mempertahankan hak kita, kita mati terbunuh di situ, maka hukumnya kita diberikan oleh Allah sebagai pahala mati syahid. Kalau karena mempertahankan hak kita itu, kita membunuh orang yang mau menzolimi kita, maka orang yang terbunuh itu masuk neraka, kata Rasulullah. Jadi orang yang meninggal dunia karena dizolimi orang, mau dirampas hartanya, dia pertahankan sehingga dia terbunuh, ingat saudaraku, itu adalah tanda mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang ke berapa tadi itu? Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, orang yang mati karena sedang ribat. Ribat ini saudaraku pasukan yang menjaga perbatasan. Jadi kalau seorang pasukan atau tentara-tentara yang menjaga perbatasan antara negara Islam dengan negara musuh, kemudian musuh menyerang, kemudian dia terbunuh di situ, maka dia akan diberikan pahala syahid. Ataupun karena tugasnya menjaga wilayah perbatasan itu, dia menemui ajalnya, siang malam dia berjaga di situ, bukan karena pertempuran saudaraku, tapi karena keikhlasannya menjaga kehormatan negaranya, negara Islam, dari intervensi, dari provokasi musuh, sehingga dia meninggal dunia dalam tugasnya menjaga perbatasan itu, maka itu pertanda dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
Ada hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin." Orang yang berjaga-jaga sehari semalam khairun min siyami syahrin, itu lebih baik daripada puasa sebulan, kata Rasulullah. Jadi pasukan yang menjaga perbatasan antar negara kita, negara Islam dengan negara musuh, berjaga-jaga dia sehari semalam dia berjaga maka kata Nabi, khairun min siyami syahrin, lebih baik daripada puasa sebulan pahalanya. Wa qiyamihi wa in mata wa qiyamihi, dan mendirikan ibadah dalam sebulan itu. Jadi siangnya puasa, malamnya ibadah. Nah, dibandingkan dengan orang yang berjaga perbatasan, maka jauh lebih baik pasukan yang menjaga perbatasan itu dari puasa orang yang berpuasa sebulan, siangnya dia puasa, kemudian wa qiyamih, malamnya dia beribadah. Wa in mata, dan jikalau matilah dia, pasukan yang menjaga perbatasan ini, jara alaihi amaluhu allazi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fatana. Seandainya dia meninggal dunia, maka kata Rasulullah, wa in mata jarra alaihi amaluhu allazi kana ya'maluhu. Seandainya dia meninggal dunia, maka pahala amalnya yang telah ia perbuat akan terus mengalir. Itu amal jariah, karena dia mampu menjaga keamanan wilayah teritorial suatu negara. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan akan diberi rezeki baginya, maksudnya dikasih pensiun, rezekinya terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Artinya pahalanya, saudaraku, dia akan dapat pahala mengalir insya Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan diberi rezeki, ya, tentu ini dalam bentuk gajinya atau pensiunnya dan semacamnya, dan ia terjaga dari fitnah, wa aminal fatana, dan dia aman daripada segala fitnah. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir, saudaraku, tanda orang yang mati husnul khatimah itu adalah orang yang mati dalam keadaan melakukan amal yang soleh. Masya Allah, tabarakallah. Ada kita saksikan orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang sujud. Kemudian ada orang yang meninggal dunia sedang beribadah, sedang belajar. Ada orang yang meninggal dunia saat itikaf di masjid, dan lain-lain sebagainya. Ada orang yang sedang mengajar. Ada orang yang meninggal dunia pada saat dia sedang belajar. Dan itu semua pertanda bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah, karena dia mati pada saat melakukan amal-amal soleh. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Uzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannata." Barang siapa mengucap la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, karena menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ditutup amalnya, ya, dengannya. Artinya dia akan mengakhiri kehidupannya dengan la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, akhir kalamnya la ilaha illallah, seperti ciri yang pertama tadi,
maka kata Rasulullah, dakhalal jannata, maka ia akan masuk surga. Wa man sama yauman, dan barang siapa berpuasa sehari, ibtigha'a wajhillahi, karena menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala, khutima lahu biha, itu merupakan penutup, ya, merupakan penutup akhir dari amalnya, dakhalal jannata, kata Rasulullah, dia akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bisadaqatin, dan barang siapa bersedekah dengan satu sedekah, sekecil apapun sedekahnya, Rasulullah tidak mengibaratkan dengan besaran sekian, tetapi barang siapa bersedekah dengan satu sedekah, khutima lahu biha, diakhiri amalnya dengan amal sedekah itu. Artinya setelah dia bersedekah itu, dia meninggal dunia, tidak ada lagi amal yang sesudahnya itu. Jadi artinya begitu dia bersedekah, dia meninggal dunia. Artinya dia meninggal dunia dalam keadaan bersedekah. Dia meninggal dunia dalam keadaan berpuasa. Dia meninggal dunia dalam keadaan akhir kalamnya la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa orang yang sedang melakukan amal-amal soleh, ya, bisa amal soleh akhir kalamnya la ilaha illallah, itu adalah puasa, maka dia akan masuk surga. Itulah 8 ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, saudaraku. Ada 8 macam, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan klik like, silakan share, dan jangan lupa mohon komentarnya di kolom komentar, ditulis kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Yang belum, yang sudah ya tidak usah tekan tombol subscribe, malah jadi unsubscribe jadinya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Illa liqa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.